Halo, beberapa hari yang lalu ada yang nanya, bagaimana cara input data dari Telegram ke spreadsheet dan bagaimana ambil banyak data dari spreadsheet dengan Telegram. Pertanyaannya tuh, eh, bot yang dibuat itu cukup satu, jadi satu bot Telegram bisa input data dan juga ambil banyak data, begitu ya. Misalkan ambil 2 baris data, 3 baris data, atau 5 baris data, begitu. Langsung saja kita mulai dari buat spreadsheetnya, bisa buat ataupun pakai spreadsheet yang sudah ada. Login dulu ke Gmailnya, kemudian ke Google Drive atau spreadsheet. Ini ada spreadsheet, bisa juga ke Google Drive. Lalu bikin spreadsheet baru atau terapkan ke spreadsheet yang sudah ada. Saya mau pakai spreadsheet baru aja, bisa buat dulu, bisa di drive saya ataupun di folder yang lain. Misalkan saya buat folder barunya itu misalkan namanya tuh penting, kemudian yang udah ada folder baru, saya buat spreadsheet baru, bisa klik kanan spreadsheet atau baru spreadsheet, kemudian ini saya namain, namanya tuh bebas, misalkan input dan ambil banyak data dengan Telegram, gitu ya. Oh, ini EYD-nya nggak peraturan, nggak apa-apa ya. Udah saya ganti. Udah. Lalu kita buat bot Telegramnya dulu. Bot Telegram buatnya tuh di bot Faber. Yang ini ya, yang ada checklist birunya. Klik start. Terus kalau mau buat bot baru, klik yang new bot. Namain botnya. Ini nama botnya bebas. Saya karena contoh, nggak usah deh, contohnya nggak usah ditulis. Ambil dan input dan ambil ya, sama aja lah. Input dan ambil banyak data sheet, misalkan gitu. Udahlah, nggak apa-apa ya ini. Kemudian nama bot di sini udah dikasih contoh, diakhiri dengan kata bot. Oke, input data bot ini nggak bisa karena sudah ada. Pakai nama bot yang unik yang belum dipakai oleh orang lain atau belum dipakai oleh kita sendiri. Misalkan input ambil data state bot. Boleh begini, yang penting diakhiri kata bot, boleh juga gini. Oke, ini udah, ini masih tersedia, ini ada API-nya. Kita copy API-nya, klik kanan, kemudian copy. Saya buka ini eh, token. Tokennya itu kemudian sheet ID. Kita balik lagi ke sheetnya. Ini namanya sheet ID. Copy. Oke. Lalu URL publish, nanti ini di publish dulu. Caranya ekstensi add script. Ini Ctrl A, delete. Ini Ctrl A lagi, saya copy, Ctrl C,
Ctrl V paste. Kemudian kita beri nama dulu, namanya bebas, maka namanya ini. Oh ya, ini karena saya pakai Visual Code, tampilannya begini ya, dan saya simpannya sebagai JavaScript. Sebenarnya bisa juga pakai editor bawah, Notepad ya, editor bawah Notepad, lalu save, lalu klik terapkan deployment baru, lalu jenisnya tuh aplikasi web, lalu ini klik yang pilih yang siapa saja, lalu klik terapkan. Izin akses, lalu pilih, klik, lalu advance, go through input, lalu klik allow. Inilah URL-nya. Ini. Ini klik selesai. URL-nya ini ya. Kalau sudah save. Lalu di sini ada beberapa fungsi. Oh, belum. Sebelum ini kita aktifkan dulu. Kita aktifkan layanan Google Sheet API. Caranya tadi saya ulang. Di sini layanan tanda plusnya, lalu pilih Google Sheet API, diklik, tambahkan. Ini belum ada kan? Oke, ini udah ada, udah ditambahkan. Lalu kita jalankan fungsi set web hook-nya, kita jalankan. Oke, udah jalan. Kita tes bot Telegramnya. Oh iya, ada yang kurang, maaf. Yang kurang adalah ini kan namanya tadi masih jadwal pelajaran. Ini tuh artinya input datanya tuh ke tab sheet dengan nama jadwal pelajaran. Kemudian untuk ambil sheetnya juga dari sheet nama jadwal pelajaran. Saya ganti yang di sini aja, jadwal pelajaran. Oke. Hari jam belajar mata pelajaran guru ya. Hari jam belajar mata pelajaran guru. Ini bebas, bisa di custom sebenarnya. Lalu kita tes. Misalkan untuk inputnya itu tadi diawali dengan ini ya. Kita isi ngasal dulu. Nggak ada. Kalau misalkan kita sesuai format. Misal gini. Oke, Senin 9 berhasil tersimpan. Ini kan ada dua doang, Senin sama 9. Kita lihat Senin 9. Ini nggak ada. Kalau saya input lagi Senin 9 bahasa
Asing. Pak, Pak Adi. Oke. Mana tadi? Belum input ya. Poin berhasil disimpan. Kita lihat Senin 9 bahasa Pak Adi. Kalau ini nama Telegram orang yang chat, tanggal input. Itu muncul dari sini nih. Nih, name reformat date. Ini saya hapus saja karena nggak lengkap. Kemudian ambil datanya kita tes, coba. Ini nggak bisa, coba kita jalankan fungsi, kita cek lagi. Kita jalankan fungsi set webhooknya coba. Masih nggak bisa, apa yang salahnya? Coba kita publish ulang. Salin. Selesai. Terus ini diganti lagi nih. Lalu save, jalankan set webhooknya. Oke, kita tes. Oke, Senin jadwal tidak ditemukan. Ntar kita cek. Oh iya, ini hurufnya tuh Seninnya tuh huruf kecil ya. Ini. Oke. Lalu kita input lagi coba. Kita input lagi. Misalkan oke, coba kita ambil Kamis saya. Lalu misalkan kita selesai format, jadwal tidak ditemukan. Oke, harus diawali dengan ya Selasa. Ini kita lihat masuk ya.
Kita input masang tidak masuk ya. Oke, masuk ya. Lalu kita ambil misalkan yang Kamis itu Kamis 1, 2, ada 3. Kamis 1, 2, 3. Bener ya. Begitu aja. Tadi pas nggak bisa ngambil itu tinggal caranya di deployment baru ya. Pas awal-awal kan kita tadi nggak bisa ambil data, itu diterapkan deployment baru, lalu dapat URL-nya. URL-nya tuh dipaste ulang ke sini. Habis itu jalankan lagi fungsi set webhook-nya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Oh ya, kalau data yang diinput lebih sedikit, caranya tinggal di sini. Ini kan ada new tag 0, new tag 1, new tag 2. Tinggal dihapus aja. Misalkan disisakan new tag 0, new tag 1, new tag 2, new tag 3-nya dihapus. Begitupun kalau nama telegramnya itu nggak ada di kolom, namanya ini dihapus. Begitupun kalau reformat date-nya, kalau tanggalnya nggak mau masuk ke kolom, tinggal dihapus. Gitu. Spreadsheet-nya, tab sheet yang mana, di settingnya di sini. Ini untuk range pengambilan datanya A2 sampai D, makanya eh, tadi pas ambil tuh ini cuman sampai guru karena settingannya tuh A2 sampai D. Kalau mau sampai F berarti A2. Kenapa nggak A1? Karena baris satunya tuh sebagai judul sampai F kalau mau sampai F. Tapi kalau misalkan mau dirubah caranya, caranya tuh ini sampai F, tab, lalu harus diterapkan baru nih kalau misalkan deployment baru. Kalau misalkan merubah scriptnya, lalu klik terapkan, otomatis kode ininya juga berubah, amannya tuh nanti aja. Oke, saya lalu ini jalankan lagi set webhook-nya. Kita coba Kamis. Bentar. Kok masih belum berubah? A2 sampai F. A2 sampai F. Oke. Oh iya. Ini harus di deploy baru dulu. Karena tadi ganti ini. Oke. Kamis. Bentar, kok nggak berubah ya? Oh, bentar. Karena adalah kenapa nggak berubah? Karena yang diambil di sini walaupun bilangnya tuh A2 sampai F, mana ya? A2 sampai F. Tapi
Tapi di sini cuman sampai row 3. Kalau mau diambil itu nih ditambah di sini ditambah nih. Ini berarti cantik. Ini berarti akan nambah satu aja nih. Tetapkan. Coba langsung. Salin dulu. Oh, ini row-nya masih row 3. Kan kolomnya kolom 4 ya. Nah, sambil rekam agak grogi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.